underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, keputusan OJK mencabut izin usaha asuransi jiwa Kresna atau Kresna Life ini dipertanyakan para nasabahnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? OJK itu kan memang punya kekuasaan yang besar. Ya, tugas utamanya dia adalah mengawasi segala perusahaan yang berbau dengan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat. Betul. Lah, Kresna Life ini termasuk sebuah perusahaan asuransi jiwa yang beberapa tahun yang lalu itu terlibat masalah bahwa perusahaan Kresna Life ini tidak bisa mengembalikan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat sesuai dengan janjinya. Ya. Pada waktu itu Kresna Life itu menjual yang namanya bonding antara asuransi jiwa dan juga dengan investasi. Betul. Ya. Nah, waktu itu Kresna Life menjanjikan imbalan yang cukup lumayan bagi investor-investor itu. Ya. Jadi ada orang yang invest dikaitkan dengan asuransi jiwanya, kalau jatuh tempo maka uangnya kembali termasuk hasil investasi yang dijanjikan. Betul. Kalau nggak salah 1 tahunnya itu antara 10-12%. Itu sebetulnya tidak bisa dianggap janji yang muluk-muluk. Betul. Karena pada waktu itu kan bunga bank, kalau kita deposito di bank itu kurang lebih bunganya 8 atau 9%. Ya. Jadi mestinya ini masih sedikit wajar lah. Ya, kecuali imbalannya yang dijanjikan 25%. Ya. Itu kan menjadi sesuatu yang membahayakan, patut dicurigai bahwa ini adalah ada permainan. Betul. Di belakang. Mungkin akan ada scam atau penipuan atau gimana. Ya. Ya. Nah, seperti juga halnya ini kan seperti kalau ada orang jual barang terus harganya itu di bawah pasar. Banyak. Ya. Nah, itu kan ragu-ragu, jangan-jangan barang yang dijual ini adalah barang curian. Betul. Ini juga begitu. Ya. Ini investasinya ditawarkan dengan bunga kurang lebih 10-11%. Ini semua investor menganggap bahwa ini termasuk prudent, hati-hati. Nggak mungkin ini nekat. Kecuali dia buka bunga 25%, ya itu pasti orang nggak mau ikut. Ya. Ini pasti ada sesuatu. Ya. Nah, sekarang nasabah itu kan sudah cukup hati-hati karena ya perusahaannya gede. Betul. Apalagi ada kata-kata di bawah pengawasan OJK. Nah, ya kan? Ya. Nah, pada saat itu berjalan menjelang sebelumnya rame-rame tadi itu banyak orang nggak bisa menarik dananya, itu sebetulnya udah nggak beres. Tapi seperti halnya waktu itu ada perusahaan asuransi lain yang namanya Wana Arta, itu juga under control OJK, bahkan laporan keuangannya itu bagus. Ya. Ratingnya AAA. Gitu kan? Nah, padahal kalau diteliti dengan sungguh-sungguh, di dalamnya itu banyak window dressing. Kelihatannya bagus tapi kosong. Ya. Kenapa pada saat terjadi gejala-gejala yang kurang baik tadi itu kok OJK tidak ngambil tindakan? Ya. Ya, sepertinya dibiarin. Ya, setelah terjadi banyak sekali nasabah yang menarik uangnya nggak bisa, sehingga terjadi rame-rame lapor ke kepolisian macam-macam. Nah, baru kelihatannya OJK itu menjadi pahlawan. Ini memang nggak boleh. Ini gini. Ya, sehingga asuransi Kresna Life sama perusahaan Wana Arta tadi itu dengan bangganya OJK mengatakan ini sekarang sudah dibubarkan. Nah, gitu. Ya. Nah, ini nasibnya para deposan atau nasibnya nasabah itu gimana? Betul. Yang uangnya ada di sana. Ya. Ini kok sepertinya nggak dipikirkan. Dia banyak kejadian yang seperti itu. Betul. Nah, banyak yang ngomong bahwa ini sepertinya OJK itu cuci tangan. Kalau sudah dibubarkan perusahaannya,
dia anggap urusannya selesai. Betul. Nah, padahal belum selesai. Ya, dan ini dinyatakan bubar, wajib untuk segera menjual aset-asetnya. Mungkin ya tinggal 20% atau 10% dari kewajiban yang harus dia bayar kepada nasabah. Itu harus cepat-cepat diselesaikan untuk dikembalikan kepada nasabah. Nah, sampai hari ini itu yang dari Wana Arta pun itu kira-kira 1 tahun sebelum Kresna Life ini ditutup, ini juga belum selesai urusannya. Betul. Bahkan katanya ada pengurusnya yang ada di luar negeri. Apakah itu jadi buronan atau tidak kita nggak tahu. Tapi yang terang dengan ditutupnya ini, dengan lemahnya pengawasan OJK kepada perusahaan-perusahaan penghimpun dana ini, yang dirugikan adalah masyarakat. Kalau untuk petugas OJK-nya rugi nggak Om Bob? Ya itu, petugas OJK-nya sudah salah langkah, ya merugikan nasabah dengan putusan-putusannya, tapi ya mereka tetap happy. Uang gajinya cukup besar dan jalan terus kan. Dan gaji-gaji OJK itu kan sebetulnya kalau nggak salah ya itu ada berita bahwa yang membiayai mereka adalah perbankan dan perusahaan-perusahaan asuransi tadi itu. Ya, jadi mereka tetap happy karena gajinya tetap jalan. Yang dirugikan ya nasabah. Ya, nasabah itu yang sampai hari ini ya gigit jari. Kapan uangnya kembali? Tahun baru kucing mungkin ya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.